Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar amigo semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, baik-baik, dan selalu dalam kesuksesan. Amin, amin, amin. Baiklah, selamat bergabung, selamat bertemu dengan saya Hero Presto di channel Hola Amigo. Dalam channel ini saya akan berbagi cerita, berbagi informasi tentang kehidupan di Spanyol. Tentunya akan kita bahas tuntas, akan menguak-rak, bongkar akar, dan mencukil kutil sisi-sisi kehidupan di Spanyol. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di laman komentar. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi video-video terbaru yang akan datang. Amigo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi cerita tentang menunaikan ibadah puasa Ramadan di Spanyol. Pada saat ini saya berada di titik nol Barcelona Sants, yang mana saat ini adalah pukul 21:01 atau jam 9:01. Ini sebentar lagi akan berkumandang adzan kalau di Indonesia ya, buka puasa. Amigo semuanya, berpuasa di Spanyol ini tentu berbeda dengan berpuasa di Indonesia, karena di sini tidak dijumpai suara adzan berkumandang atau isyarat-isyarat yang menyeluruh tentang waktu-waktu beribadah, karena memang tidak ada nuansa sama sekali tentang keislaman. Tidak ada suasana gemuruh menyambut Ramadan, bahkan tidak ada suara adzan. Nah, mengapa tidak ada suara adzan di sini? Ini akan kita bercerita sedikit tentang sejarah mengapa tidak ada adzan di Spanyol ini. Berawal dari kejayaan Bani Umayyah yang wilayah kekuasaan Islamnya meliputi Spanyol, kemudian Islam jaya cukup lama, dan ringkas cerita diawali tahun 1492. Saat itu mulai adanya intimidasi, mulai adanya pengusiran-pengusiran. Yang pertama, pengusiran kaum Yahudi dari Spanyol ratusan ribu. Kemudian pada saat itu diselamatkan oleh Khalifah Utsmaniyah, diantarkan kembali ke Istanbul. Kemudian berlanjut kepada pengusiran-pengusiran kaum muslim. Ditawari dengan berbagai macam makanan, berbagai macam kekayaan agar warga-warga muslim di Spanyol ini bisa berpindah ke Nasrani. Itu pada tahun 1492. Namun usaha tersebut sepertinya tidak berhasil, sehingga pada tahun 1499 diutuslah Kardinal Francisco Jimenez ke Spanyol untuk mempercepat proses pemindahan paksa muslim yang ada di Spanyol menjadi Nasrani dengan cara yang lebih sadis lagi. Mereka yang tidak mau berpindah agama ke Nasrani dipenjara, bahkan dibunuh pada tahun 1499. Namun di antara mereka, sekalipun sudah berpindah agama, masih ada yang diam-diam bersembunyi melaksanakan kegiatan Islam tersebut, sehingga tahun 1502 dipelopori oleh Ratu Isabel kembali menggubrak secara ekstrim bahwasanya semua yang tidak mau berpindah ke agama Nasrani akan diusir dari Spanyol dan dibunuh atau dipenjara. Sehingga sekitar 500.000 sampai 600.000 warga muslim berpindah ke Nasrani. Kemudian diteruskan tahun 1600 dengan pelarangan-pelarangan kegiatan, termasuk kegiatan adzan. Nah, hal itu sampai sekarang, sehingga tidak ada adzan berkumandang di Spanyol. Selain dari sisi sejarah itu, amigo,
Juga di Spanyol ini masjid-masjid yang ada di Spanyol biasanya kalau masjid yang besar itu satu kota satu ya, kayak di Madrid yang saya tahu, kemudian Barcelona, ada juga di Valencia yang memiliki bentuk seperti masjid, layaknya ada kubah, kemudian ada menara. Tapi pada umumnya masjid-masjid di sini itu hanya seperti apartemen biasa yang penghuninya itu Muslim, kemudian dijadikan sebagai Islamic Center yang kemudian digunakan untuk kegiatan keibadahan. Dan baik masjid besar ataupun masjid yang kecil-kecil itu pun hanya memiliki speaker di dalam dan tidak boleh berkumandang adzan dengan speaker luar. Nah, begitulah sehingga sampai saat ini memang tidak ada suara adzan berkumandang di Spanyol ini. Sementara untuk saya sendiri, pertama dari sahur dulu ya, amigo. Kalau sahur ini di sini biasanya jam 5 lewat 10 menit itu untuk hari-hari pertama. Kemudian setelah menuju akhir bisa jam 5 lebih 2 menit, bahkan jam 5 kurang. Lah, untuk sahur ini biasanya masak sendiri, amigo. Karena kalau kita mencari seperti di Indonesia itu, seperti warung-warung kaki lima itu sangat susah, baik kaki 5 apa kaki 1000 dan lain sebagainya itu nggak ada di sini ya, karena memang tata kotanya untuk trotoar itu memang bersih dari pedagang-pedagang seperti itu. Dan lagi pula jam-jam sahur seperti itu memang susah sekali mencari restoran yang buka, apalagi kalau kita ingin sahur dengan menu-menu masakan Indonesia seperti makan nasi atau pengen oseng-oseng atau goreng tempe. Wah, iya nih. Nanti di video yang akan datang kita akan bahas tempe. Di sini juga ada tempe, tapi di video yang akan datang. Lah, kalau kita ingin masakan Indonesia tentunya kita harus masak sendiri. Karena kalau kita ke restoran sini biasanya cuma ada masakan sini seperti tortilla de patata atau paella atau bistik, barbecue dan lain sebagainya. Dengan kondisi yang tidak ada azan dan tidak ada isyarat-isyarat atau tanda-tanda yang menyeluruh tentang jadwal-jadwal keibadahan, sehingga saya khususnya dan kami semua yang berada di Spanyol ini menggunakan aplikasi dalam beribadah, sehingga bisa tepat waktu dan bisa mengetahui kapan kita melaksanakan sahur, kapan kita melaksanakan sholat dan kapan kita berbuka puasa. Setelah sahur biasanya menuju ke waktu kerja itu masih banyak sekali luang waktu ya, kita isi dengan membaca Alkitab atau membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang lainnya atau kegiatan yang lainnya yang bermanfaat. Karena jam kerja di sini berbeda ya, amigo. Kalau yang di pabrik itu biasanya mulai kerja itu jam 9 hingga jam 2 istirahat, kemudian setelah istirahat 1 jam lanjut lagi, selesai sampai jam 7 sore. Adapun yang bekerja di tempat lain, ada yang bekerja jam 11 siang, nanti kemudian sampai jam 5 istirahat 2 jam, kemudian sambung lagi sampai jam 11 malam dan lain sebagainya, tergantung jenis pekerjaannya. Dan kita sendiri selaku muslim yang berpuasa tidak boleh minta selalu diperhatikan dan ingin selalu dihormati. Misalnya contohnya ketika kita sedang berpuasa, kemudian di saat waktu berbuka kebetulan misalnya masih kerja. Lah, kita yang namanya berbuka puasa itu biasanya kan bagi orang yang berpuasa adalah suatu hal yang penting, karena yang dinanti-nantikan dari pagi adalah berbuka puasa. Ketika kita akan berbuka puasa, kemudian atasan kita atau bos kita itu menyuruh melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan, kita tidak bisa istilahnya misalnya, wah gimana bos, saya kan lagi buka ini, tolong dong saya kasih waktu. Itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi ya kita tetap harus mengalah dan harus melakukan tugas tersebut. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui, tidak paham. Dan kalau kita kasih pengertian pun sepertinya seolah-olah kita terlalu ego. Sehingga ya betul-betul puasa itu memang melatih sekali mental dan jiwa kita di sini, melatih untuk lebih ikhlas dan lebih sabar.
Nah, hal lain lagi yang perlu diketahui, jika puasa di Indonesia biasanya jam kerja yang saya tahu itu kalau nggak salah biasanya masuk kerja jam 8 karena bulan Ramadan, diganti jam 9, kemudian pulang jam 5 karena Ramadan, dimajukan jam 4, dan pekerjaan-pekerjaan yang berat dipermudah lah, istilahnya dikasih dispensasi. Lah untuk di sini tidak seperti itu tentunya. Ya, kita pun diperlakukan seperti hari-hari biasa saja karena memang di sini tidak mengetahui dan tidak memahami, tidak peduli dengan kegiatan di bulan Ramadan ini. Kemudian untuk waktu berbuka puasa dari mulai sahur itu perbedaannya sekitar 3 jam dengan di Indonesia. Dalam arti di sini katakanlah sahur jam 5 pagi, kemudian buka puasa itu jam 9 malam ya. Sehingga total puasa sekitar 16 jam. Tapi kalau di Indonesia dari jam setengah 5 sampai jam setengah 6 atau jam 6, sekitar 12 atau 13 jam. Nah, untuk warga muslim sendiri di Spanyol ini pada awalnya memang dari imigran, terutama dari Maroko yang paling banyak, kemudian Pakistan, kemudian dari Bangladesh dan juga Senegal. Karena pada tahun 1980 ke sana imigran dari Maroko tidak harus menggunakan visa untuk datang ke Spanyol ini. Tapi setelah tahun 1980 ada peraturan berubah dan harus menggunakan visa serta paspor untuk datang ke Spanyol ini. Begitulah amigo, jadi pada intinya beberapa perbedaan yang menonjol berpuasa di Spanyol dengan di Indonesia adalah yang pertama masalah waktu, yang di sini 16 jam, mungkin di negara kita hanya 12 atau 13 jam. Kemudian yang kedua, minimnya sarana ataupun fasilitas yang mendukung kegiatan keagamaan karena memang mayoritas non-muslim dan di sini masih ada larangan adzan berkumandang. Kemudian yang ketiga adalah cobaan godaan secara person tentu lebih berat karena berpuasa di tengah masyarakat yang tidak sealiran, tidak seakidah, tentu akan berat tantangannya dengan berpuasa yang di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya menunaikan kegiatan hal yang sama. Nah, baiklah, begitu tadi sedikit cerita tentang Ramadan, dan kita akan bercerita lebih banyak di video-video berikutnya. Karena ini waktunya terbatas, ini sudah menunjukkan hampir masuk waktu Isya dan kita akan melaksanakan kegiatan sholat taraweh secara masing-masing karena di musim pandemi ini masih belum ada kegiatan sholat berjamaah di masjid-masjid di sini. Nah, ini mesin-mesin kalau kita hendak menaiki kereta, kita pertama-tama membeli tiket dulu di sini. Kalau yang belum punya tiket bulanan atau tiket yang berapa kali perjalanan gitu, kalau mau ngecer di sini juga belinya. Nah, baiknya nanti kita tanya ke petugasnya aja. Señor, perdona, ¿puedes ayudarme? Sí. Para comprar billete. ¿A dónde va? Al Papiol. ¿Al Papiol? Sí. Sí, R4, ¿vale? sí, 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 sí. Pertama, lebih baik kita nanya ke petugasnya biar untuk lebih jelas. Papiol. Lebih Papiol. ¿Dónde Ida, está este ¿verdad? madre? ¿Eh? ¿Ida o ida y vuelta? Solo ida. Mire, 2.40, ¿vale? Vale. Póngalo allí. Ahí Sí. uang kita masukkan ke sini. Kemudian, El Papiol vía 7-8, sí. ¿vale? ¿Cuántos minutos? El Papiol sale... Dan uangnya kita ambil kembaliannya di sini. Tiketnya kita ambil di sini.
¿A qué hora listo? En un momentito, señor, espere. Papiol sale en Villaplaza Toledo, vía 8, en 2 minutos. ¿Aviso de abajo? Minutos. Sí, sí, Vale. vía Ok. 7, 8. Sí. 2 minutos. Muchas gracias, señor. Sí, señor. Masuk ke ini, memasukkan kartunya. Iya. Nah, kita masuk, lalu kita mengikuti petunjuk arah kereta. Karena itu ada petugas yang mengingatkan saya untuk menggunakan masker. Nah, petunjuk arah ke kota yang atau ke tempat yang kita tuju ini berada di lantai bawah. Tentunya kita harus menggunakan lift. Nah, ini dia liftnya. Liftnya di sini banyak ya, dan ini kosong saja. Ya. Kita menunggu kereta pada jalurnya yang sudah ditentukan. Saatnya naik kereta. Sekarang kita memasuki kereta 4. Jadi mendahulukan yang turun. Di sini orang menunggu kereta. Jadi begitu keretanya datang, langsung naik dan tidak lama kemudian berangkat lagi. Hanya beberapa menit. Kemudian pintu menutup kembali, kereta pun jalan. Itulah sedikit cerita tentang Ramadan di Spanyol, walaupun tidak begitu panjang dan tidak detail. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk, hikmat, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Spanyol, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.